pagi Permisa, Kompas News hadir menyapa Anda pada pagi hari ini. Kami akan menghadirkan berita yang aktual dan terpercaya yang telah kami rangkum. Bersama saya, Hasna Khairunisa. Inilah Kompas News selengkapnya. Kabar mengenai persiapan Universitas 11 Maret dalam mengadakan kuliah tatap muka kembali menjadi perhatian. Antusias mahasiswa yang sudah ingin merasakan kembali kuliah tatap muka menjadi semangat baru bagi pihak kampus untuk mengadakan kembali kegiatan belajar mengajar di kampus. Kami akan mengajak Anda untuk menyimak wawancara eksklusif reporter kami bersama dengan salah satu dosen dan mahasiswa Universitas 11 Maret. Berikut liputannya. Apa sih Pak yang Bapak rasakan ketika sedang mengajar tatap muka? Apa ada perbedaan yang signifikan ketika Bapak mengajar online begitu? Oh ya, jelas Mbak. Dari respon mahasiswanya juga? Ya pasti mahasiswanya juga nggak nyaman juga, pasti. Tapi bagaimanapun ya gimana lagi, Mbak. Berarti untuk kedepannya di semester depan nih Pak, Bapak setuju untuk kuliah luring? Saya setuju. Kuliah luring saya setuju sekali. Tapi berarti sebenarnya UNS sendiri sudah bisa dan siap untuk melakukan itu Pak? Siap Mbak. Kalau dari fasilitas kampus sendiri Pak, seperti tempat untuk cuci tangan, terus di misalnya pengecekan suhu itu sebenarnya sudah memadai atau belum sih Pak? Ya begini Menurut Mbak. Bapak? Ya kalau menurut saya Mbak ya, pengecekan suhu kan di pos satpam depan itu ya itu rata-rata kalau mau masuk mesti dicek suhunya, rata-rata seperti itu. Tapi ya saya sering lewat gitu ya enggak. Iya. Tapi ini Mbak, tapi tetap saya kan tetap bawa sanitizer, bawa masker dan segala macam. Kalau saya selalu ini Mbak, kemana-mana selalu safety sendiri gitu. Berusaha untuk safety sendiri. Lalu untuk ini Pak, menurut Bapak sendiri kalau misalnya fasilitas untuk misalnya nanti benar-benar harus sudah mulai tatap muka, harusnya fasilitas apa sih yang disediakan kampus Pak? Ya kalau menurut saya tetap ini aja Mbak, yang penting tersedia LCD kan begitu, itu aja yang penting ya. Kalau buat saya untuk perkuliahan loh ya, seperti itu. Bagaimana protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh kampus? Kalau protokol kesehatan yang dilaksanakan kampus memadai, ada disediain juga masker buat cadangan, terus ada hand sanitizer juga. Menurut Anda bagaimana penerapan protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh kampus? Kalau menurut saya ini sih Mbak, jadi ada jaga jarak, terus juga disediain tempat buat cuci tangan, terus hand sanitizer juga, terus juga ada buat pengecekan suhu, diberi cadangan masker juga. Kalau Anda sendiri setuju tidak jika kampus UNS akan melaksanakan kuliah luring? Oh, sangat setuju Mbak, karena saya juga melihat teman-teman juga adik tingkat juga udah ngerasain jenuh. Menurut Anda, apakah kampus UNS sudah siap untuk melaksanakan kuliah luring? Saya kira sudah siap, karena juga beberapa fakultas yang di UNS ini juga sudah menyiapkan fasilitas untuk menunjang di perkuliahan luring. Terakhir, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada pihak kampus jika ingin mengadakan kuliah luring? Pesan saya ini sih, kampus juga harus lebih siap di fasilitasnya, harus mendukung di perkuliahannya di kelas maupun itu nanti ada fasilitas mendukung lainnya. Tidak hanya dari kampus Kepingan, antusias mahasiswa juga terlihat dari mahasiswa UNS Kampus Kebumen. Saat ini sudah terhubung dengan kami, mahasiswa UNS Kampus Kebumen. Selamat pagi, Saudari Elsa.
Saat ini sudah tergabung dengan kami mahasiswa UNS Kampus Kebumen dengan Saudari Alsafina. Halo, apakah sudah bisa terdengar? Sudah Mbak, sudah terdengar. Oke, dari Mbak Alsafina sendiri tadi kan sudah pernah ya kuliah tatap muka di kampus Kebumennya tadi. Nah, apakah di kampus Kebumen tadi untuk fasilitasnya apakah sudah memadai? Fasilitas ya Mbak, tentang fasilitas. Ya, untuk fasilitas sendiri sebenarnya kalau dibilang memadai juga enggak ya, karena aku sendiri merasakan banyak kayak misal membutuhkan LCD, misal atau proyektor itu enggak ada gitu. Jadi kurang memadai. Kemudian untuk protokol kesehatannya sendiri di kampus Kebumen apakah sudah terlaksana dengan baik? Sudah terlaksana dengan baik karena pas melakukan kegiatan kuliah tatap muka itu menggunakan ruangan yang cukup besar sehingga jarak dari masing-masing mahasiswa pun berjauhan. Mungkin terakhir, apakah dari Saudari Alsafina ada pesan yang ingin disampaikan kepada pihak kampus jika ingin mengadakan kuliah luring? Kalau pesan untuk pihak kampus sendiri, mungkin untuk fasilitas-fasilitas yang ada di kampus cabang itu bisa dilengkapi seperti itu. Karena kan kampus cabang sendiri juga membutuhkan fasilitas yang sama seperti di pusat. Terima kasih kepada Saudari Alsafina atas informasi-informasinya. Tetap semangat untuk kuliah luringnya dan sukses selalu. Permasalahan kuliah daring tentunya menjadi permasalahan bagi masing-masing dosen maupun mahasiswa. Perkuliahan secara luring tentunya menjadi harapan bagi mahasiswa maupun dosen agar menjalankan pembelajaran secara efektif. Sekian berita yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Saya Hasna Khairunisa dari Kompas News, izin pamit. Selamat pagi.